Ini ayam yang sudah dimarinasi ya, sudah dibumbui gitu ya, dan ini tepung yang sudah dikasih bumbu, dan ini air yang sudah dikasih es batu atau es dingin ya. Jadi kenapa saya pakai es dingin, biar nantinya membentuk crispy yang bagus ya. Jadi ini ayam yang ini ayam akan saya masukkan ke tepung. Dan di sini saya menggunakan ayam agak banyak karena ini juga mau dijual. Ya, jadi kita jualan online, jual di rumah gitu ya. Dan kita menggorengnya agak banyak, dan bisa teman-teman juga di rumah menggorengnya sedikit saja, nggak masalah, sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan kita taburin sedikit ini tepungnya di atas ayam, biar tidak basah sekali di tangan nanti ya. Dan di sini kita aduk-aduk ayamnya penampungan pertama ya. Jadi kita aduk ayamnya dengan tepung ya. Jadi pada saat penampungan pertama itu tepungnya itu jangan banyak-banyak ya, tipis aja. Jadi kita masukkan ke keranjang ini yang sudah saya siapkan ya, untuk alat mencelupkannya nanti ke air, biar tangan itu nggak basah gitu ya, biar rata nanti basahnya pada saat dicelupin, rata semua basah gitu ya, terendam. Oke, jadi kami masukkan semua ini ayam, kita rendam, dan pastikan ayamnya itu tenggelam semua ya. Jadi itu tadi jari agak ditekan gitu biar tenggelam ayamnya, dan kita tiriskan sebentar supaya airnya itu jatuh ya, tidak terbawa di tepung nanti, supaya tepungnya tidak boros kita ya, tidak banyak gumpalan-gumpalan tepungnya. Oke, kalau kita sudah pasti airnya sudah selesai, dan kita masukkan ke tepung yang sudah kita siapkan itu tadi ya. Jadi kita agak taburin lagi air tepungan di atas ayamnya supaya tidak terlalu basah ya. Dan pastikan ketika penampungan ayam itu jarinya itu jangan sampai tersedot pada daging ayamnya ya, atau tepungnya ya, supaya tepung yang sudah melekat atau sudah nempel di daging ayamnya itu tidak rusak ya, tidak rusak kerik-keriknya gitu ya. Dan kita tetap mengaduknya itu memutar gitu ya, baru nanti kita angkat lagi. Nah, jadi supaya membentuk kerik-kerik yang pas. Nah, ini kita melakukan pencelupan yang kedua. Kita masukkan lagi ke keranjang yang tadi. Dan begini ya guys, kami melakukan penampungan ayam crispy atau KFC KW ya. Jadi kami kumpulin dulu ya, kita tumpukan dulu ayamnya yang sudah kita tepungin, baru kita nanti rendam bareng-bareng gitu ya. Nah seperti ini kita rendam bareng-bareng ya, gitu, agak ditekan sedikit biar tenggelam gitu ya. Jadi kita angkat lagi, jadi nanti kita tiriskan biar airnya semua mengalir. Oke guys, agak berisi ya, soalnya kita di pinggir jalan besar ya. Oke, jadi kalau sudah menurut teman-teman airnya sudah selesai semua. Oke, jadi kita masukkan ke penampungan yang ketiga ini ya. Penampungan ketiga kita lakukan sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi ya. Tetap diaduk, itu dijaga jaraknya ya, jangan sampai menyedot daging ayamnya, tetap dijaga jaraknya, dan pastikan kerik-keriknya itu sudah terbentuk dan tepungnya tetap melekat pada ayamnya. Dan di sini ya guys, kalau menjual seperti ini itu, atau kita buat untuk makanan kita sendiri di rumah, ini memang boros tepung ya guys ya, boros tepung kita. Ini ya, yang menjual seperti ini pasti orangnya tahu bahwa tepungnya itu boros ya.
Jadi kita aduk, kita mutar-mutar ya, kita putar dia. Setelah itu baru kita angkat di tengah-tengah. Kita pastikan ayam-ayam itu tidak ada yang lengket ya, satu dengan yang lain. Pastikan semuanya berpisah ya, biar gampang nanti pas ngambilnya kita menggorengnya. Dan penampungan yang ketiga ini pastikan agak lama ya, supaya crispy itu atau kuri-kurinya itu terbentuk pada daging ayamnya ya. Oke, dan di sini ya guys ya, pastikan minyaknya sudah dipanasin, dan jangan juga terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti daging ayamnya gosong guys. Dan pastikan minyaknya itu panas gitu aja ya, panas, jangan panas sekali, nanti bisa gosong. Jadi panas. Dan kalau kami sih untuk memastikan panas atau tidaknya minyak itu, kami kan di tangan kita itu ada tepung sisa, jadi kita gitulah percikin aja jari kita di api itu, di minyak itu. Nanti kita tahu apakah minyak itu sudah panas apa belum. Jadi yang tadi itu belum panas ya, jadi kita sambil menunggu minyaknya panas ya, kita aduk-aduk satu persatu ayamnya di tepungnya, sehingga nanti sudah membentuk crispy yang padat ya. Dan cara kami seperti ini ya guys ya, kami melakukan penampungan KFC KFC itu seperti ini ya. Sebelum dicelupin kita aduk-aduk seperti ini dulu, dan sehingga hasilnya memberikan kriuk-kriuk yang padat dan mantap ya. Kayak gini guys ya, cantik sekali kriuknya ya. Jadi ada juga itu ya guys, yang kemarin yang saya tonton di channel YouTube itu, pas saya mau belajar gitu, kriuk-kriuknya itu melebar ya. Itu gak bagus ya guys, soalnya yang kita goreng ini adalah ayam. Kalau melebar itu atau berkembang atau kriuk-kriuk itu mengembang, itu gak bagus untuk ayam ya. Itu bukan kriuk lagi, nggak tahu lagi apa itu, tapi semacam itu cocoknya untuk itu ya, gorengan. Tapi karena kita membuat KFC KW gitu ya guys, jadi bagus seperti begini ya. Menurut saya sih bagus seperti ini kriuk-kriuknya, tapi nggak tahu kalau teman-teman bagaimana. Itu semua tergantung selera masing-masing ya. Kalau kami jual seperti ini kriuk-kriuknya ya. Jadi sebelum dimasukkan ke minyak itu, kami aduk-aduk lagi ayam itu ke tepung, baru nanti dicelupkan ke minyaknya gitu ya. Ya, sehingga nantinya terbentuk crispy yang padat dan yang cantik kayak gini kan. Cantik sekali, tidak melebar, tidak panjang-panjang ya, tetap dia membentuk pada dinding-dinding daging ayam itu. Dan ini ya guys, selama PPKM ini, dan kita juga nggak ada lapak ya. Kalau kita jualan di lapak belum tentu laku seperti yang kita jual secara online ya. Marginnya itu lebih besar ya menurut saya sih, tapi nggak tahu menurut teman-teman. Menurut saya margin itu lebih kuat dan lebih besar jualan online saja ya, karena dimana kita jualan online ini kita tidak mendapat kerugian banyak ya. Kita nggak menyewa lapak, terus kita tidak menggaji karyawan, terus kita tidak menyediakan ya ayam atau memberikan stok ayam yang banyak. Ini jadi kita goreng sekitar 20-30 piece, 10 piece. Nah, jadi kita habiskan itu dulu baru kita goreng. Jadi nyampe ke customer itu masih hangat atau masih panas ya guys. Dan ayamnya itu masih segar ya, tidak seperti proses yang ada di stand-stand gitu ya. Jadi ini sangat memberi keuntungan besar ya guys ya. Selama PPKM ini kita jualan ini secara online, dan alhasil memberikan keuntungan yang besar hanya melakukan pekerjaan ini di rumah saja. Dan ini juga kemarin saya belajar resepnya itu di YouTube aja ya, dan saya belajarnya dengan 2 konten, dan 2 konten tersebut saya gabung menjadi satu resep. Ya guys, beginilah cara penampungan ayam kami ya. Penampungan ayam kami yang kami jual secara online, yang memberikan keuntungan yang sangat di luar dari apa yang kami kira ya. Kami nggak nyangka bahwa akan memberikan hasil sebanyak ini, memberi keuntungan yang sangat luar biasa ya. Dan teman-teman juga bisa melakukannya di daerah masing-masing ya.
Dan ingat ya, di saat memasak itu pastikan minyaknya itu panas, dan api pada saat kita memasukkan daging ayam itu dengan api besar ya, jangan menggunakan api kecil, nanti bantet hasil kriuk-kriuknya ya. Jadi kalau untuk membentuk kriuk-kriuk yang bagus itu harus menggunakan api yang besar pertama. Nah setelah itu nanti sudah merasa kriuk-kriuknya itu sudah keras, boleh dibolak-balik, baru nanti apinya itu dipindahkan ke api yang besar menuju api yang sedang ya. Jadi kalau udah merasa kriuk-kriuknya seperti ini itu sudah keras dan sudah bisa dibolak-balik, dan itu bisa digunakan dengan menggunakan api sedang ya. Dan pastikan ini ya, di saat menggoreng seperti ini teman-teman, jangan pada saat baru masuk kalian sudah bolak-balik. Nanti seperti yang teman kemarin dibilangnya, kenapa sih saya menggoreng ayam crispy seperti ini, kriuk-kriuknya itu pisah atau lepas dari dagingnya. Nah itu efek karena belum kering sudah kamu bolak-balik jadi ya pasti kriuk-kriuknya itu rusak, dia nggak menyatu pada dagingnya, terlepaslah otomatis ya. Jadi pastikan kriuk-kriuknya itu sudah keras dan sudah bisa kita bolak-balik, mau dibolak-balik kemanapun tetap kriuk-kriuknya itu kokoh ya. Dan seperti ini ya, kita bolak-balik dan kita sentuh-sentuhin pakai jepit-jepit ini pun tidak rusak kriuk-kriuknya, tetap kriuk-kriuknya kokoh. Nah di timpa-timpa pun dia kriuk-kriuknya itu tetap kokoh. Dan di ini ya, kalau kami sih kriuk-kriuk seperti ini sudah kami menggunakan api yang kecil supaya di dalam dagingnya itu tetap berasa daging yang empuk ya, empuk dan cantik ya. Dan kriuk-kriuknya tidak rusak, tidak mudah rusak, dan ini bertahan 1 hari di stand ya guys. Ini bertahan 1 hari di stand kalau dijual ya, di stand itu, atau mungkin dijual di rumah itu ditutup pakai toples-toples dimasukkan ke dalam toples. Dan ini crispy-nya itu kokoh ya, kuat ya, nggak rusak dan tidak cepat lembab atau kayak mana lah. Tapi selama kami jualan seperti ini, dan ya pastikan apinya kecil ya, kami jualan seperti ini, tidak pernah kami menemukan kriuk-kriuknya itu lembab ya, agak rusak atau bagaimana. Ini tetap kokoh kriuk-kriuknya, tetap renyah dan tetap kriuk. Oke. Nah kita bolak-balik, kita timpa-timpa pun dia nggak rusak kriuk-kriuknya guys. Dan begini ya cara kami membuat KFC KW itu, dan ini kami jual secara online ya guys ya. Dan kita agak-agak tekan pun tidak masalah ya, tidak merusak tekstur kriuknya atau crispy-nya itu ya. Dan ini pun saya belajar itu di YouTube juga ya, saya belajar di YouTube, dan saya belajar bagaimana cara itu membuatnya tepungnya, terus menggorengnya bagaimana. Saya mencari sumber-sumber yang memang cocok ya. Jadi kita tidak menonton satu konten saja kalau kita mau belajar ya guys, belajar untuk membuka usaha kecil-kecilan, apalagi kita membuka usaha di rumah saja. Oke guys, dan kita sudah menggunakan api kecil ini ya, pastikan apinya sudah menggunakan api kecil, dan kriuk-kriuknya itu kokoh ya. Oke, jadi kita menunggu ini sekitar 20 menitan ya. Sekali menggoreng itu kami menggoreng ada 20, 30, 10 ya. Jadi kita tetap menunggu itu, mau 30, mau 20 potong ayam atau mau 10 potong ayam, tetap waktu yang kami menggunakan 20 menit. Dan tergantung pada teman-teman semua ya, kembali lagi ke selera masing-masing ya. Jadi di sini juga ya, kenapa masih ada lendir-lendir, terus ada darah juga, kena pada saat digoreng itu ditengok kriuk-kriuknya itu atau bagian luarnya itu sudah membentuk warna
kuning keemasan terus atau coklat, tapi di dalamnya itu masih mentah ya, karena tadi itu kalian menggunakan api besar terus di luar itu sudah matang tapi di dalamnya itu masih belum matang. Jadi makanya kalau kami itu menggunakan api besar itu hanya 2 menit dan selebihnya itu api sedang dan api kecil sampai waktu yang sudah kami tentukan itu 20 menit ya. Oke. Oke guys, ini hasilnya. Mantap. Oke, ini sudah matang ya, kira-kiranya begitu guys.